Halo trader, selamat pagi. Bagaimana kabarnya untuk pagi ini? Semoga baik. Bagaimana di GU? Ternyata GU membuat stop kayak trompet. Gimana nih saya buat? Jika sudah seperti ini, saya biasanya akan stop ketika kena SL. Karena bentuknya seperti ini, dia lewat-lewat nih. Bentuk trompet macam nih. Jadi ini sudah ketiga kalinya saya pernah kena seperti ini, jadi saya hindari ketika loss sekali atau dua kali, dan ini tidak layer kemarin di sini. Nah, jadi untuk pembahasan GU ini dia di weekly, ternyata stop weekly-nya adalah masih di area Malu. Area Malu di mana dia belum ke Mahi. Jika mau sell, saya akan dominan menunggu di Mahi. Jadi untuk buy, dia stopnya daily. Di daily ada CSAK, ada re-entry di sini. Nah, re-entry di sini wajib ekstrim H4. Itu saja yang ditunggu sebenarnya. Di H4 belum ada ekstrim dan BB mendatar, cenderung yang di atas BB menurun. Nah, jadi untuk buy, kemarin saya sudah buy profit lalu kembali turun lagi, ternyata dia ring sideways di H1 lumayan. Padahal di H4 sudah membuat CSAK. Nah, tapi di sini BB mendatar ketika CSAK itu di sini ada ekstrim, maka dominan CSAK itu gagal dan akhirnya dia membuat ring sideways seperti ini. Jadi saya hindari untuk entry lagi di GU ini karena sekarang dia di H1 dia momentum. Di sini posisi sekarang BB cenderung mendatar. Jadi kalau dilihat di M15 ada nggak ekstrim. Nah, ternyata posisinya seperti ini. BB cenderung mulai menguncup dan naik ke atas. Di sini belum ada momentum. Nah, jadi untuk GU ring sideways saya akan hindari dan stopnya bagi saya di sini kurang cantik atau kurang jelas. Nah, maka saya dominan di UJ. Di UJ kemarin ketika naik begini saya entry dari sini. Jadi saya mengalami floating. Saya mengalami floating dari ini. Di 89 poin. Tapi di sini adalah sell stop. Segini sell stop saya. Ini sell stop saya. Floating saya adalah dari sini kena, kemudian naik lagi. Nah, akhirnya saya floating dari area ini. Dari area ini baru saya lanjut sell stop di area ini. Nah, untuk konfirmasinya ya biasa itu stop daily yang saya bilang pada video saya yang sebelumnya, di mana stop daily itu ada CSAK, ada re-entry. Nah, re-entry di sini saya akan lihat di TF bawahnya turun terus, ada nggak ekstrim sampai saya ketemu yang namanya ekstrim. Nah, di H4 ternyata ada doji. Doji yang sekecil ini kemudian saya ke H1. Nah, di H1 ada momentum, ada MHV. Nah, lalu saya akan melihat yang namanya M15. Biasa kalau UJ entry itu pagi. Biasanya untuk awal start dia jam 9 pagi. Kalau di Bali. Nah, jadi saya lihat di M15 ini ekstrim, ini cesarah, maka entry. Nah, seperti itu. Awal entry saya di UJ, kemudian saya full. Entry ini saya biarkan. Nah, seperti ini. Nah, entry ini saya biarkan ini, lalu dia setway. Di sini waktu di grup setway, saya bilang ini adalah ring setway karena ring setway UJ biasanya dari jam 11 siang hingga jam 7 malam. Nah, maka saya jam 7 malam, lalu jam 8 saya lihat konfirmasi lagi, dan jam 9 mulai start uji lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Di sini ada CS arah dan sekaligus menjadi momentum walaupun setengah keluar. Ini saya anggap CS arah ya. Jadi kalau lalu terjadi momentum, tapi di sini saya lakukan sell lagi karena sudah ada CS arah. Nah, lalu lanjutannya kemarin itu di seperti biasa di pagi hari jam 9 saya lihat di sini ada ekstrim di M15, maka saya entry sell lagi, lalu turun dan naik. Setelah momentum ada re-entry. Nah, kalau lihat di sini lalu turun seperti ini,
Nah, mengalami floating lagi dari tarikan ini. Ini floating sampai sini. Ini sudah jam 10-an. Jam 10. Lalu startnya dia mulai turun adalah jam 11. Turun, naik lagi di area ini. Saya lihat ini adalah tutup lubang. Kemudian mengapa saya entry di sini? Karena di H4 adalah area Mahi kemarin. H4-nya. H4 sudah di Mahi. Nih. Mahi H4. Nah, di sini. Nah, kelihatan kalau pakai ini Mahinya. Di area ini, maka saya turun ke satu tab di bawahnya, ada ekstrim atau stop lubang, maka saya akan yakin untuk entry. Baru saya lihat di M15. Di M15 ternyata ada yang namanya double top. Double top, di mana di sini tidak ada momentum, mulai dia TP wajib, ini MHV, lalu membuat CSAK, kemudian naik lagi, maka entry di area MHV. MHV di sini kita lihat ada nggak konfirmasi ekstrim di tab bawahnya lagi. Nah, seperti itulah cara saya melihat, makanya saya entry dan saya tinggal tidur. Di sana kita lihat di M15 ini ternyata benar. MHV ini terbukti ada ekstrim di TF kecilnya. Nah, berarti marking body semasa seperti ini kalau di TF kecilnya M5, maka entry. Nah, saya entry satu di sini karena di sini sudah awal dari float, lalu turun, kemudian sekarang naik lagi. Nah, di area ini maka saya akan lihat di H4. Nah, H4 ini setelah entry, re-entry, dia tak membuat momentum. Hati-hati, sekarang di malu bermain di sini. Kemudian saya melihat di H1. Nah, H1 ada CS arah, di sini ada re-entry. Re-entry ini saya akan lihat ada nggak di M15 ini ekstrim. Nah, ternyata belum. Jadi ini belum ekstrim, maka saya hold di sini. Nah, kemungkinan saya akan cut di sini kalau dia membuat momentum di H1. Maka yang di sini sudah membackup yang di sini. Oke, sekian dari saya untuk uji layernya adalah konfirmasi daily. Nah, daily saya melihat adalah entry biasanya akan ada 1 hingga 3 CS penurunan. Makanya saya masih entry di sini. Tapi secara garis besar ini kalau kita tunggu yang namanya candle ketiga, kalau dapat rezeki ya turun lagi, maka saya TP. Jika tidak, mungkin saya akan cut di sini. Oke, terima kasih. Semoga paham dengan penjelasan dari saya. Ini bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi sama-sama dikoreksi. Mengapa berani entry layer? Mengapa tidak? Nah, jika tidak ada stop cantik, jangan entry. Pastikan yang TF terkecil adalah daily kalau mau yang namanya hold 24 candle di H1. Jika H4 hanya 4 CS atau 2 CS saja. Nah, maka jika dapat H4, maka carilah re-entry di M15. Maka Anda akan pull 16 yang namanya candle. Jadi, sekian, semoga bisa paham. Terima kasih. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.